Sudah? Ustazah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Hari ini kabarnya baik. Insya Allah baik ya. Iya. Nah, hari ini kita akan belajar masih di tema 5, wirausaha. Subtema 3, pembelajaran 1. Muatan pelajaran IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Yuk, kita mulai. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, pinter ya. Ini insya Allah semuanya sudah masuk ya. Ya, nah coba Ustazah, ini ada sebuah hadis tentang menuntut ilmu. Siapa yang tahu? Bunyinya bagaimana? Saya. Ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Faridatun ala kulli. Iya, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Iya, nah coba anak-anak tahu tidak? Salah satu keutamaan menuntut ilmu adalah membuat kita itu senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan derajat orang yang berilmu itu akan ditinggikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, maka dari itu anak-anak, kita harus senantiasa berlomba-lomba dalam menuntut ilmu dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ketika kita menuntut ilmu, iya, nanti diperhatikan. Ketika Ustazah menjelaskan, kalian harus memperhatikan. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia dalam lingkup ASEAN dengan terperinci. Kemudian, yang kedua, siswa mampu menyajikan hasil pengisian teks formulir dengan benar. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menyajikan laporan percobaan magnet dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, yang pertama kita belajar di muatan pelajaran IPS. Kemarin kita sudah belajar tentang ASEAN. Iya atau tidak? Belajar tentang apa? ASEAN ya? Ya. Nah, sekarang apakah MEA itu? Ada yang tahu MEA? Kepanjangan dari MEA. Saya Iya, silakan. MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Iya, jadi MEA itu adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, untuk apa adanya MEA itu? Untuk apa? Nah, ini memungkinkan suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara. Sehingga kompetisi akan semakin ketat. Nah, itu. Kemudian penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk apa? Untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Iya, jadi ada beberapa tujuan berdirinya ASEAN. Nah, itu ya kita kembali lagi di sini. Nah, setiap negara ASEAN ini memiliki banyak potensi, entah itu potensi ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Agar semua potensi tersebut dapat memberikan manfaat, maka negara anggota ASEAN saling bekerja sama dalam bidang ekonomi. Ya. Nah, tujuan diadakannya kerjasama ekonomi itu apa saja? Setiap negara dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri, ya, meningkatkan pendapatan negara.
Iya. menjaga kestabilan harga dalam negeri, serta menambah jumlah lapangan pekerjaan. Iya, coba Mbak Nafi diulangi lagi. Tujuan melakukan kerjasama ekonomi di ASEAN itu apa? Dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri, meningkatkan pendapatan negara, menjaga kestabilan harga dalam negeri, serta menambah jumlah lapangan pekerjaan. Iya, jadi adanya tujuan dari MEA, berdirinya MEA tadi, itu salah satunya adalah apa? Ini ya, meningkatkan pendapatan negara, menjaga kestabilan harga dalam negeri, serta menambah jumlah lapangan pekerjaan. Nah, ya, apa saja kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN selain MEA? Ada apa lagi? Membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area atau AFTA, Iya. Dan membentuk masyarakat ekonomi ASEAN. Iya, pinter semuanya. Jadi, kerjasama ekonomi negara ASEAN diantaranya ada AFTA. AFTA apa? ASEAN Free Trade Area. Free Trade Area. Ya. Kemudian yang kedua membentuk MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ya, nah melalui kerjasama ini diharapkan perekonomian negara-negara ASEAN itu meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat di negara menjadi meningkat juga. Gitu ya, itu. Selanjutnya, nah, dalam kegiatan ekonomi ASEAN tadi ada juga kegiatan ekspor dan impor. Ekspor dan impor itu termasuk dalam pengiriman dan penerimaan barang. Nah, ketika mengirim barang dan menerima barang, kita membutuhkan suatu formulir. Ya, suatu formulir. Namanya adalah formulir apa? Pengiriman barang. Ya. Formulir pengiriman barang ini berfungsi untuk apa coba Mas Habib? Sebagai rujukan atau referensi petugas ekspedisi untuk mengirimkan barang kepada penerima. Iya, jadi formulir pengiriman barang ini berfungsi sebagai rujukan atau referensi petugas ekspedisi untuk mengirim barang kepada penerima. Nah, di dalam formulir pengiriman barang ini memuat beberapa data. Di antaranya yang pertama adalah 1. Mas Fatah dibaca yuk, nomor 1. Formulir pengiriman barang harus membuat data-data berikut. Data penerima berisi nama awal dan akhir, alamat provinsi, kota atau kabupaten, kode pos serta nomor telepon. Ya, kemudian yang kedua, Mbak Cynthia dibaca nomor 2. 2. Data pengirim, nama awal dan akhir, alamat provinsi, kota atau kabupaten, kode pos, serta nomor telepon. Ya, yang ketiga Mbak Nafi. Waktu pengiriman atau waktu pengiriman berisi tanggal, bulan, dan tahun pengiriman barang. Ya, yang keempat Mas Afin. Tanda tangan dan nama pengirim berisi tanda tangan serta nama lengkap pengirim barang. Ya, yang kelima Mas Habib, yuk dibaca. Tanda tangan dan nama petugas ekspedisi berisi tanda tangan dan nama petugas berisi tanda tangan serta nama petugas yang mengirim barang. Ya, jadi data-data yang terdapat dalam formulir pengiriman barang yaitu ada data penerima, ada data pengirim. Ini isinya sama ya, ada nama awal, ada nama akhir. Kemudian ada alamat, provinsi, kabupaten, kode pos, serta nomor telepon. Kemudian yang ketiga ada waktu pengiriman barang. Ini juga disertakan. Ya, berisi tanggal, bulan, dan tahun pengiriman barang. Kemudian yang keempat ada tanda tangan dan nama pengirim.
Yang kelima ada tanda tangan dan nama petugas ekspedisi. Nah, di sini bisa dilihat di LKPD kalian tentang formulir pengiriman barang. Ini anak-anak nanti silakan diisi. Semisalnya, Mas Afin mengirim barang kepada Mas Habib. Ini ya, ini nanti ada nama awal, nama akhir. Kemudian ada alamat penerima. Ini contohnya ya. Tuh, ya. Sudah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, coba kita, ya sebentar. Kita tepuk dulu, tepuk anak solih ya. Ya, coba tepuk anak solih. Aku anak solih, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua, dihormati, cinta Islam, sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam. Yes. Ya, yuk silahkan coba. Kita tepuk anak solih dulu. Yuk, nggak apa-apa yuk. Silahkan. Yuk, Ustazah hitung ya. Ambata. Tepuk anak solih. Anak solih. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam, sampai mati. La ilaha illallah Iya, terima kasih ya. Ya, ini ya, kita lanjut ya di muatan pelajaran IPA. Nah, coba. Kemarin kita juga sudah belajar tentang magnet, ya. Kemarin kita sudah percobaan tentang benda magnetis dan benda non magnetis. Sekarang kita akan belajar percobaan tentang medan magnet. Nah, coba, tahukah anak-anak bahwa magnet itu mempunyai medan? Tahu tidak? Tahu. Apa yang dimaksud dengan medan magnet? Ada yang tahu medan magnet itu apa? Daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet dan magnet itu. Coba Mas Raihan, Ustazah pengen dengar suaranya Mas Raihan. Medan magnet itu apa ya? Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet bisa kita lihat tetapi dapat digambarkan. Iya, nah di sini ya ini magnet. Perhatikan ya di sini di gambarnya. Nah ini ya adanya medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet. Nah, coba perhatikan ini ada anak panah ini disebut dengan garis-garis gaya magnet. Nah, sebelum kita ke garis gaya magnet, Ustazah tanya, coba sama Mbak Hasiko, apa tadi yang dimaksud dengan medan magnet? Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang Ya, jadi medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, ini ya. Kemudian medan magnet itu mempunyai garis-garis gaya magnet. Garis gaya magnet mempunyai sifat-sifat. Di antaranya yang pertama dibaca ya Mbak Naura. garis gaya magnet keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Ya, jadi perhatikan ini ada anak panah ya di sini. Jadi garis gaya magnet itu keluar dari kutub utara, masuknya dari kutub selatan. Itu salah satu sifat. Kemudian yang kedua, silakan Mas Faid, dibaca ya Mas Faid. Garis gaya magnet tidak pernah berpotongan.
Setiap garis gaya magnet mempunyai orbit sendiri dan tidak akan melintang melewati orbit garis gaya magnet yang lain. Ya, jadi perhatikan di sini di garis-garis gaya magnet ini tidak ada yang berpotongan. Semuanya melewati orbit garisnya masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga, Mbak Aska ya dibaca Mbak Aska. Daerah gaya magnet mempunyai medan kuat. Ya, daerah yang mempunyai garis gaya magnet dapat ulangi lagi ya. Daerah yang mempunyai garis gaya magnet rapat mempunyai medan magnet yang kuat. Itu sifat-sifat garis gaya magnet. Nah, coba nanti dilihat di LKPD kalian, ini ada percobaan medan magnet. Nah, ya tujuannya apa di sini percobaannya? Yaitu mengidentifikasi medan magnet. Nanti dipersiapkan alat dan bahannya. Ada magnet, ada serbuk besi, kemudian ada kertas karton berukuran A4 atau kertas karton kecil juga tidak apa-apa. Nah, langkah percobaan yang pertama adalah, coba ini ada kertas, sudah punya kertas, ini juga ada magnet, ya, ada magnet. Nah, ini. Nah, kemudian ini ada serbuk apa ya? Serbuk besi. Ya, serbuk besi. Nah, pintar ya. Ini saya taruh di atas karton atau kertas HVS yang berukuran A4. Nah, yang pertama, taruhlah magnet di bawah kertas karton berukuran A4. Kemudian tabur serbuk besi secukupnya di atas kertas. Ini sudah Ustazah tabur ya di sini. Nah, kemudian ketuklah kertas karton secara perlahan. Ini Ustazah ketuk ini ya. Nah, gerakkan magnet di seputar kertas. Nah, di sini Ustazah gerakkan di sini ya. Nanti bisa sambil mencoba di rumah ya. Nah, ini. Iya. Kemudian ketika Ustazah menggerakkan magnet di bawah kertas, maka akan terlihat ya bahwa medan magnet atau gaya magnet itu kuat. Ketika Ustazah jauhkan dari kertas, maka pasir ini hanya diam, tidak ada medan magnet atau gaya magnet. Nah, itu ya, nanti bisa dicoba di rumah ya. Ini ada laporan percobaan, ada tujuan percobaan, alat dan bahan, langkah percobaan, kemudian hasil percobaan dan juga kesimpulan. Ya. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak, ya, alhamdulillah sudah cukup jelas ya. Nah, kemudian kita tadi sudah belajar tentang apa saja? Tentang Medan magnet. Medan magnet. Tentang apa lagi? perekonomian. Iya, formulir pengiriman barang. Apa lagi? Masyarakat ekonomi. Iya, peranan Indonesia dalam bidang ekonomi. Pinter. Sekarang Ustazah mau bertanya. Tadi ada kerjasama ekonomi di ASEAN, ya. Ada 2 tadi kerjasamanya. Apa saja? AFTA dan MEA. Iya, AFTA dan MEA. Nah. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat belajar, tetap berkarya. Jadilah anak mandiri yang membanggakan orang tua. Ya, jazakumullah khairan kasir, solihah. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup dulu ya.